Halo teman-teman, Andi di sini dan selamat datang kembali di channel ini, di channel Andi Malam. Oke teman-teman, jadi kali ini di kesempatan kali ini ya, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merekam menggunakan keyboard, terutama di keyboard PSR SX900 ini ya. Bagaimana cara merekam suara dari keyboard ini sendiri, bahkan dari keyboard yang satunya lagi ya, keyboard eksternal ya, kita hubungkan ke keyboard PSR SX900 ini. Bahkan dari mic yang saya gunakan ini ya, suara yang kalian dengar saat ini saya rekam menggunakan keyboard si PSR SX900. Bahkan efek-efek dari suara yang dihasilkan mic ini ya, suara dari itu disusun langsung di keyboard PSR SX900. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merekam suara menggunakan keyboard PSR SX900. Oke teman-teman, sebelum kalian lanjut ke videonya, terlebih dahulu buat kalian yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe, aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Halo teman-teman, Andi di sini dan selamat datang kembali di channel saya, di channel Andi Malau. Oke teman-teman, seperti biasa ya, keyboard saya dalam posisi off. Saya aktifkan terlebih dahulu. Nah teman-teman, jadi sembari menunggu keyboardnya aktif ya, di sini ada dua jack ya. Yang kecil ini dari keyboard aux ya. Ini jack aux. Saya hubungkan langsung ke keyboard PSR E463 saya. Sedangkan yang di sebelahnya, yang panjang ini adalah jack mic condenser ya, yang sedang saya gunakan. Bisa kalian lihat ya saat aktif. Nah, mic-nya aktif nih. Ini adalah lampu sinyal dari mic ya, tandanya mic aktif. Ini saya pakai mic condenser ya teman-teman. Jadi mic condenser ini akan bisa beroperasi ya, atau aktif bisa digunakan. Harus menggunakan phantom terlebih dahulu. Berbeda dengan mic dinamik ya. Mic dinamik bisa langsung kita colokkan tanpa phantom. Di sini kita harus pakai phantom terlebih dahulu agar mic condenser ini bisa dipakai di keyboard PSR SX900. Nah, tanpa berlama-lama ya teman-teman, jadi di sini saya aktif. Kita mulai aja tutorialnya. Pertama-tama ya, kita tekan tombol recording yang ada di sebelah kiri ini, yang bagian atas. Kita tekan tombol recording, maka akan diberi dua pilihan ya. Di sebelahnya ada MIDI ya. Untuk bagian MIDI, di sini MIDI ini bertujuan untuk membuat audio song ya, audio song seperti yang biasa kita kalau user PSR E463 ada di samping style ada tombol song. Di keyboard ini juga ada song ya. Nah, quick recording untuk MIDI song ini untuk membuat audio yang berextension MIDI ya. Dan di bawahnya ada multi recording juga untuk membuat seperti yang di keyboard PSR E463 yang multi recording ini sama halnya dengan track control yang ada di keyboard PSR E463. Jadi kita bisa merekam beberapa kali untuk mendapatkan hasil MIDI yang kita inginkan. Nah, yang kita nggak akan bahas yang sebelah MIDI ya, kita akan bahas bagian audio. Nah, di audio ini kita rekam untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya, hasil suara yang maksimal yang kita ingin upload nanti video kita ya. Video kita edit, kita gabungkan video dari kamera kita dan audionya dari keyboard ini yang kita rekam, kita edit dan kita bisa upload atau share ke sosial media kita. Nah, ini nanti di sini kita gunakan audio ini agar mendapatkan hasil yang HD ya. Seperti yang saya buat di video-video saya sebelumnya, saya menggunakan metode ini untuk mendapatkan hasil audio yang saya inginkan atau yang saya tampilkan di video-video saya. Nah, saya exit terlebih dahulu ya. Sebelum kita ke sana, ke recordingnya, kita atur terlebih dahulu keyboard kita. Di sini saya tekan tombol Prezi ya, Prezi, dan saya pilih registrasi saya ya. Di sini saya menggunakan yang ada di keyboard ini dulu karena saya belum mencolokkan flashdisk saya ya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini sudah kita aktifkan ya. Oke, saya akan keluarkan jack phone yang ada di keyboard ini ya, yang ada di sebelah kiri bawah saya.
saya nonaktifkan mic saya biar nggak storing ya. Nah, oke, saya cabut. Oke, suaranya seperti ini. Oke, itu bagian registrasi memori. Saya pilih stylenya. Di sini saya pilih yang dari extension aja, dari expansion. Saya pilih dari Indonesian Legacy Impact. Saya pilih yang nomor 1 ini, Reggaetortor. Ini hanya contoh ya teman-teman, buat kalian yang ingin memvariasikan lebih atau membuat lebih mantap lagi, kalian bisa variasikan sendiri. Di sini saya hanya memberikan tutorial bagaimana cara mereka menggunakan recording. Nah, saya review dulu ya style yang akan kita gunakan di video ini. Itu style yang akan kita gunakan ya teman-teman, dan di sini saya coba variasikan dengan suara PSR E ya. Ini PSR E. Nah, seperti itu. Itu suaranya langsung dari speaker PSR SX900 ya, karena sudah dihubungkan menggunakan aux. Menggunakan jacknya dihubungkan ke aux keyboard ini. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama ya, kita langsung tekan aja tombol recording yang ada di sini. Oke, sebelumnya saya masukkan jack ponnya ini agar suara tidak keluar dari speaker ini ya. Oke, nah langsung kita tekan tombol recording. Maaf, tapi sebelum itu saya aktifkan mic saya terlebih dahulu agar kalian bisa melihat hasilnya nanti ketika saya record. Oke, nah jika seperti ini ya tampilannya, tekan tombol recording. Jika keyboard kalian dalam posisi siap merekam seperti ini ya teman-teman, jadi langsung aja tekan tombol yang ada di tengah ini ya, play atau pause-nya ini. Kalian bisa tekan nanti tombol tersebut untuk memulai atau mengakhiri proses rekaman. Kalian juga bisa menggunakan tombol recording yang di samping ini, tapi biar lebih simpelnya kalian bisa tekan play atau pause yang ada di sini. Oke. Nah, untuk memulai proses rekamannya, langsung aja tekan play yang ada di sini. Oke teman-teman, jadi video ini sudah saya edit ya. Jadi suara yang kalian dengar saat ini adalah berasal dari proses perekaman yang ada di keyboard ini. Nah, saya edit audio saya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan vokal. Saya pilih yang di bawahnya ini ya, mode talk ya, mode berbicara. Nah, jadi suaranya seperti ini. Oke, cukup lebih jelas ya. Untuk mode talk, mode vokal itu fungsinya nanti untuk buat kalian yang ingin bernyanyi ya, karena dilengkapi juga fitur harmoni. Oke, saya atur reverbnya biar kemanya itu tidak berlebihan. Nah, ini audio yang kalian dengar ini dari mic ya. Jika dari kita menggunakan style seperti ini masih proses jalan merekam ya. Saya langsung tekan aja ya. Saya mulai proses perekaman. Ini saya exit dulu biar tidak mengganggu pandangan saya terhadap layar si PSR SX ya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, jadi itu aja ya, cukup ya. Next kita akan buat lebih bervariasi lagi. Nah, jika sudah, langsung aja kita ke menu recordingnya ya.
kalian bisa tekan langsung dari sini atau dari tombol recorder yang ada di sini ya. Kalian bisa tekan. Jika sudah siap proses audionya, proses perekamannya, kalian langsung save. Dengan cara kalian hentikan proses recordingnya. Kalian bisa menggunakan tombol stop yang ada di sini atau tombol play atau pause yang ada di sini. Saya tekan tombol play atau pause-nya. Nah, dia akan otomatis stop ya. Jika sudah seperti ini, maka audio sudah berhasil disimpan ya, di save to user. Di save to user artinya sudah disimpan di user keyboard ini ya. Nanti kita akan copy ke flashdisk kita. Nah, di sini untuk mereview hasil rekaman kita bisa play yang ada di sini. Tekan tombol play di sini. Seperti ini. Oke teman-teman, jadi video ini sudah saya edit ya. Jadi suara yang kalian dengar saat ini adalah berasal dari proses perekaman yang ada di keyboard ini. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman. Kalian juga udah dengar hasil audionya dari video ini. Nah, langsung aja ya teman-teman. Jika sudah, kalian exit, kalian ambil flashdisk kalian, flashdisk ya. Di sini saya mengambil flashdisk saya hubungkan di keyboard saya. Oke teman-teman, jadi flashdisk kita sudah masuk. Nah, untuk mengcopy audio yang sudah kita rekam tadi, kita bisa langsung ke audio ini ya. Kita klik ke seperti ini. Nah, maka audionya akan muncul seperti ini ya teman-teman. Maaf agak buram ya. Nah, jika seperti ini ada USB, ada user. Nah, dia tersimpan di user ya teman-teman. Terserah kalian bisa edit dulu ya namanya ya. Di sini kita tekan file yang ada di sini ya, di paling atas ini kita tekan file. Oke. Nah, kalau sudah bisa kita rename atau mengubah namanya. Kita copy untuk mengcopy ya ke USB kita, atau kita pindahkan ke USB kita, terserah. Nah, di sini saya akan copy audio kita tadi ya. Saya copy, tekan copy. Nah, kita tekan copy yang dari sini lagi. Nah, di sini select all artinya mengcopy keseluruhan yang ada di user ini. Tapi kita hanya mengcopy audio yang 002 ini ya. Maaf, audio 002 ini kita copy. Kita tekan copy, maka akan muncul seperti ini, copy here atau di folder. Kita pilih USB kita. Nah, maaf teman-teman, masih checking. Oke. Nah, pilih folder yang ingin kita simpan di USB kita. Contoh, saya akan menyimpan di sini ya teman-teman, di podcast saja, di podcast ini, di folder podcast. Nah, seperti ini banyak ya audio yang sudah saya rekam di keyboard ini dan sudah saya buat di konten saya sebelumnya. Nah, saya langsung tekan copy here di sini. Oke, kita tunggu loadingnya sampai selesai ya teman-teman. Nah, jika sudah selesai nanti, yang audio di flashdisk ini bisa kita pindahkan ke handphone kita, baru bisa kita edit bersama video yang sudah kita rekam. Oke teman-teman, cukup jelas ya. Nah, untuk merekamnya teman-teman, kalian cukup tekan tombol recording yang ada di sini, pilih quick recording, dan kalian untuk memulai atau mengakhiri proses rekaman, kalian bisa pilih play dan pause yang ada di sini. Nah, oke ya teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian yang ingin membuat video-video yang keren-keren ya di sosial media menggunakan keyboard kalian. Kalian bisa menggunakan metode ini untuk menghasilkan audio yang maksimal, sama seperti yang saya buat di konten saya sebelumnya. Oke teman-teman, sekian dulu video yang bisa saya share hari ini. Jika kalian suka, tekan tombol like. Jika kalian tidak suka, tekan tombol dislike, dan sampai berjumpa di video selanjutnya.